hamparan pasir yang luas, kawah berasap, sunrise estetik, dan lanskap yang menakjubkan menjadikan Bromo salah satu gunung paling indah di Indonesia dan taman nasional paling indah ketiga di dunia. Namun, keindahan itu tercoreng oleh oknum tak bertanggung jawab yang menanam 49 titik ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di video kali ini, kita akan menjelajahi keindahan Gunung Bromo, ritual mistis suku Tengger, sekaligus mengungkap misteri di balik temuan ladang ganja di Gunung Bromo. Secara administratif, puncak Gunung Bromo berada di Kabupaten Probolinggo. Namun, secara keseluruhan, kawasan ini membentang di perbatasan 4 kabupaten, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Keindahan kawasan Gunung Bromo terbentuk dari runtuhnya Gunung Tengger Purba yang meletus berkali-kali pada ratusan ribu tahun yang lalu. Letusan ini menyebabkan puncak Gunung Tengger Purba runtuh dan membentuk kaldera Tengger dengan diameter 10 km. Setelah itu, aktivitas vulkanik di dalam kaldera melahirkan beberapa gunung baru, termasuk Gunung Bromo, Batok, Widodaren, Kursi, dan Watangan. Gunung Bromo sendiri memiliki ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut dan masih aktif hingga kini. Keberadaan gunung-gunung tersebut membuat kawasan wisata Bromo menjadi lebih estetik. Daya tarik Gunung Bromo bukan hanya terletak pada keindahan kawahnya, tetapi juga pada momen sunrise yang menawan. Ribuan wisatawan rela berangkat di tengah malam, menembus dinginnya udara pegunungan, demi menyaksikan detik-detik munculnya sang surya di balik pegunungan. Saat sinar emas menerangi lautan pasir dan bukit-bukit di kejauhan, keindahan Bromo mencapai puncaknya. Tak hanya itu, kawasan ini juga menjadi rumah bagi flora dan fauna unik, seperti edelweiss abadi, anggrek liar, macan tutul Jawa, hingga elang Jawa yang terbang gagah di angkasa. Saat berada di kawasan Bromo, kita akan bisa melihat beberapa bangunan yang berdiri megah di tengah lautan pasir. Salah satunya adalah Pura Poten, bangunan kokoh yang menjadi tempat beribadah bagi masyarakat suku Tengger. Arsitektur bergaya Hindu Bali sangat melekat pada bangunan ini. Setiap gerbangnya dijaga oleh patung singa yang terlihat seperti sedang menyeringai. Patung-patung ini dipercaya mampu mengusir roh-roh jahat yang akan mengganggu kawasan Gunung Bromo. Suku Tengger membuat keindahan Gunung Bromo semakin sempurna. Suku Tengger adalah masyarakat asli yang telah lama hidup berdampingan dengan alam dan menjunjung tinggi tradisi leluhur. Nama Tengger diyakini berasal dari gabungan nama Roro Anteng dan Joko Seger, sepasang suami istri keturunan kerajaan Majapahit yang menjadi leluhur mereka. Hingga kini, mereka masih memegang teguh ajaran Hindu Dharma, warisan budaya yang tetap lestari meski zaman terus berubah. Salah satu tradisi paling sakral yang mereka jalankan adalah Yadnya Kasada, ritual tahunan yang digelar di kawah Gunung Bromo. Dalam upacara ini, masyarakat Tengger mempersembahkan hasil bumi sebagai ungkapan syukur kepada Sang Hyang Widhi. Prosesi ini menjadi daya tarik luar biasa, di mana wisatawan dari berbagai penjuru datang untuk menyaksikan keunikan budaya yang penuh makna. Selain terkenal dengan kesetiaan pada tradisi, suku Tengger juga dikenal sebagai masyarakat yang ramah, jujur, dan pekerja keras. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani di lereng-lereng gunung yang subur, menghasilkan sayuran segar seperti kentang, kubis, dan bawang prei. Dalam keseharian, mereka tetap menjaga nilai-nilai gotong royong, menjadikan kehidupan sosial mereka begitu harmonis. Keunikan alam dan budaya di Gunung Bromo membuat pemerintah Indonesia menetapkan kawasan Gunung Bromo hingga Semeru sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada tahun 1997, supaya keindahan alam dan budayanya terjaga. Pada tahun 2023, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dinobatkan sebagai Taman Nasional tercantik ketiga di dunia dalam daftar The World's Most Beautiful National Parks 2023 oleh platform perjalanan Bounce. Keindahan lanskap uniknya
yang mencakup Gunung Bromo, lautan pasir, padang savana, serta budaya suku Tengger menjadikannya destinasi wisata kelas dunia. Dengan lebih dari 1 miliar penayangan di TikTok dan 930.000 unggahan di Instagram, TNBTS berhasil mengungguli taman nasional terkenal seperti Zhangjiajie di Cina dan Fuji Hakone-Izu di Jepang. Namun, di balik keagungan alam dan budaya yang lestari, sebuah fakta mengejutkan terungkap. 49 titik ladang ganja seluas 1 hektar ditemukan tersembunyi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Temuan ini mengejutkan banyak pihak. Bagaimana mungkin tanaman ilegal ini bisa tumbuh di salah satu kawasan wisata dan konservasi paling terkenal di Indonesia? Ganja tidak mungkin tumbuh secara alami di Bromo karena bukan merupakan tanaman asli Indonesia. Tanaman ini berasal dari daerah beriklim subtropis hingga sedang, seperti Asia Tengah, yang memiliki kondisi lingkungan berbeda dari ekosistem pegunungan di Bromo. Oleh karena itu, keberadaan ladang ganja di kawasan tersebut mengindikasikan bahwa tanaman tersebut memang ditanam secara sengaja. Ladang ini diduga tersembunyi di lokasi yang sulit dijangkau dan terlindungi oleh vegetasi alami. Tanaman ganja juga tidak ditanam dalam satu area terbuka, melainkan tersembunyi di antara semak belukar sehingga sulit dikenali. Bahkan jika dilihat dari udara menggunakan drone dengan ketinggian tertentu. Sehingga ladang ganja tidak mudah terdeteksi oleh pihak berwenang maupun masyarakat sekitar. Namun, sepandai-pandai menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Akhirnya, Polres Lumajang menemukan lokasi tanaman ganja setelah 1,5 bulan penyelidikan dalam kawasan TNBTS. Polisi melakukan penyamaran sebagai pemburu dan tukang cangkul untuk menyusup ke area tersebut, hingga akhirnya menemukan 49 titik ladang ganja dengan total 41.000 batang tanaman ganja yang berhasil diamankan. Ladang ini berada di wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3 Senduro, Kabupaten Lumajang. Dari hasil penyelidikan, 4 tersangka awal diamankan, yaitu Tomo bin Sutamar, Tono bin Mistam, Bambang bin Narto, dan Ngatoyo. Namun, mereka hanyalah pekerja lapangan yang menanam dan merawat ganja. Sosok misterius bernama Edi diduga menjadi otak di balik operasi ini. Dia disebut sebagai penyedia bibit ganja dan pihak yang menjanjikan upah kepada para pekerja. Edi juga yang menentukan titik-titik lokasi penanaman. Namun, keberadaan Edi masih menjadi teka-teki. Identitasnya tidak tercatat dalam data kependudukan desa, meskipun beberapa saksi mengklaim bahwa ia merupakan warga dusun Pusung Duwur. Setelah penangkapan 4 tersangka awal, polisi kembali menangkap 2 tersangka baru, yakni Suwari bin Untung dan Jumaat bin Seneram. Penemuan ladang ganja ini akhirnya memunculkan berbagai spekulasi liar di kalangan pengguna media sosial. Beberapa netizen menduga bahwa sejumlah peraturan di kawasan ini sebenarnya bertujuan untuk menyembunyikan keberadaan ladang ganja. Misalnya, larangan penggunaan drone dianggap untuk menghindari kemungkinan ladang ganja tertangkap kamera dari udara. Syarat wajib menggunakan pemandu pun diduga untuk memastikan pendaki tidak tersesat dan tanpa sengaja menemukan ladang ganja. Ketika kawasan tiba-tiba ditutup sementara, muncul dugaan bahwa hal itu berkaitan dengan masa panen. Sementara pengumuman perbaikan jalur bisa jadi hanya alasan untuk masa tanam kembali. Kasus orang hilang di area Bromo juga memicu spekulasi bahwa mereka salah jalan dan masuk ke wilayah yang seharusnya tidak boleh dikunjungi. Bahkan, kebakaran hutan yang terjadi di sekitar kawasan itu dikaitkan dengan praktik pembukaan lahan baru. Meski semua ini hanya spekulasi liar di dunia maya, kasus ini tetap menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Misteri di balik ladang ganja di kawasan TNBTS masih menyisakan banyak tanda tanya. Apakah kasus ini sudah benar-benar terungkap atau masih ada dalang yang belum tersentuh hukum? Hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.